adik-adik? Sawadika. Oke, sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menunda pelajaran hari ini sehingga mengikuti pelatihan pada hari ini. Sebelumnya kakak minta adik-adik semua berbaris dulu yang rapi. Yang rapi. Patokan dari kakak yang paling depan ya. Oke. Berhubung adik-adik semua pada pagi hari ini sudah tampil cantik sekali, kita akan memasuki ruangan dan di sini ada daftar hadir. Adik-adik diminta untuk menuliskan nama dan buat tanda tangan, kemudian langsung menuju ke dalam ruangan. Oke, satu-satu ya, pelan ya adik-adik. Oke. Misi kakak. Ya. Sekarang ditulis namanya teman-teman. Iya, pelan-pelan. Makasih kakak. Terima kasih, Bu. Halo adik-adik. Halo. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, kita akan memulai kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Dan sebelum membuka kegiatan hari ini, saya minta kesediaan dari pihak sekolah, Bapak Peter, untuk membuka kegiatan kita hari ini, menyampaikan sepatah dua kata. Waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Peter. Dan selanjutnya saya minta kesediaan dosen pembimbing kami, Pak Jaya, untuk menyampaikan sepatah dua kata terkait kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Jaya. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Sekarang kita perkenalan dulu ya. Nama kakak ini dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Psikologi. Jadi tujuan kakak kemari itu bercerita sedikit tentang apa itu arti bully. Di sini ada yang tahu tidak apa arti bully? Angkat tangan. Oke, silakan. Adik. Menurut saya, bully itu ketika seseorang mengejek kita. Oke, bagus. Nah, tapi sebelum itu kita kakak akan perkenalan teman-teman kakak dulu ya sebelumnya supaya kita lebih akrab. Kan ada kata tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus perkenalan dulu supaya pelatihan kita berjalan dengan lancar. Oke, silakan kakak akan maju ke depan. Oke, perkenalkan nama kakak Puput. Selanjutnya. Perkenalkan, nama kakak Nurudin. Perkenalkan nama kakak Tiffany. Halo, nama kakak Evan. Halo, nama kakak Grace. Halo, kakak Grace. Halo, perkenalkan nama kakak Kaliska. Halo, Kaliska. Halo, nama kakak Darling. Halo, Kak Darling. Yang tergantung sendiri cantik. Halo. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalan singkat kita hari ini. Oke, jadi sebelum kegiatan kita dimulai hari ini, ada baiknya kita minta tuntunan dari Tuhan supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Untuk itu saya minta kesediaan kakak Aceh untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membawanya dalam doa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dengan adik-adik bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan kami pada hari ini, yaitu kegiatan kajian. Mohon berkat-Mu, mohon campuran tangan-Mu agar apa yang kami mulai bisa kami akhiri sebagaimana mestinya. Dan tentunya kami sangat berharap apa yang kami lakukan pada hari ini sangat berguna untuk masa depan kami, untuk kegiatan pembelajaran kami selanjutnya sehingga bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya bullying di antara kami. Nama-Mu kami puji Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, jadi sebelum itu kakak ingin ada mengerjakan soal yang sudah dibagikan. Jadi soal ini merupakan ada pilihan ganda. Jadi ada memilih opsi pilihan menurut ada yang paling benar. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Kalau begitu, waktu pengerjaannya 10 menit, dimulai dari sekarang. Oke. Baik, jika sudah selesai, kertasnya bisa dikumpulkan. Teman-teman, tolong. Oke, jadi kita akan melakukan permainan. Di sini permainan namanya tembak dor. Dan permainan ini akan dijelaskan oleh kakak kita. Silakan. Halo, semangat. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan atau mendengarkan materi, melakukan kegiatan apa saja yang berkaitan dengan pelatihan pada hari ini, kakak akan meminta adik-adik semua untuk melakukan game. Atau di sini ada yang tidak suka game kok? Suka. Oke, karena kalian suka semua, pada hari ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada hari ini kita akan bermain tentang game tembak dor. Ada yang sudah pernah memainkan game ini? Belum. Baik. Jadi di sini kakak akan membagi adik-adik dalam 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, satunya 5 orang juga. Baik. Di sini saya minta kelompok 1 atau kelompok 2 di sini memilih ketua kelompoknya dan kemudian mendiskusikan nama apa yang cocok untuk kelompoknya. Di sini kakak menyarankan supaya adik-adik menggunakan nama dari tokoh pahlawan nasional. Di sini ada yang tahu pahlawan nasional itu siapa-siapa saja? Ayo sebutkan satu. Ini ibu kita, saya. Adik bilang. Ibu kita Raden Ajeng Kartini. Oke, siapa lagi? Insinyur Soekarno. Nah. Soeharto. Muhammad Hatta. Oke, baik. Nah, jadi kalian diskusikan kira-kira nama apa yang kalian gunakan dalam game ini sebentar. Dan kemudian kalian akan diminta untuk berbaris. Yang terdepan itu mengatakan siap tembak dor, dan orang terakhir itu yang mengatakan dor. Nah, jadi pertama, karena kalian ada 4 orang, jadi orang pertama bilang siap, habis itu kedua itu bilang tembak, ketiga tembak, dan yang terakhir dia mengatakan dor, langsung menunjuk nama kelompok sebelah. Oleh karena itu, kakak minta kalian mencari nama tokoh pahlawan yang agak sulit sehingga susah diingat oleh lawan. Oke, sebelumnya saya minta kesediaan kepada kakak untuk mempraktekkan permainan ini. Oke, kakak Ivan, kasih kamar dulu. Dengan kakak Grace, 3. Teman adikin. Oke. Jadi kita berkara 4 orang. Jadi tambah lagi. Kakak pedar-pedar semua.
Jadi karena ada 6 orang kita bagi menjadi 2 tim. Berbaris. Nah. Jadi kakak mau nama kelompoknya, nama kelompok apa? Diskusi dulu. Cut Nyadin. Ini nama kelompok apa? Diskusi dulu. Oh, baris. Jadi di sini sebentar yang menjadi fokus di game ini adalah siapa yang salah menyebutkan atau lambat menyebutkan nama tim sebelah. Dia di kelompok mereka akan dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Dan untuk menambah daya tarik game kita pada hari ini, yang kalah sebentar akan dapat hukuman. Oke, untuk hukumannya kita bahas setelah mereka memperagakan. Jadi yang bagian depan bilang siap, yang di tengah bilang tembak, dan yang paling belakang bilang door, sebut nama tim sebelah. Itu harus cepat. Nama orangnya apa? Patimura. Mereka Patimura, ini Cut Nyadin. Cut Nyadin. Oke, mulai dalam 1, 2, 3. Siap. Tembak. Cut Nyadin. Door, Cut Nyadin. Dor Cut Nyadin. Oke, ulang. Nanti dijawab. Nah, door, langsung sebut nama kelompok mereka. Door, Patimura. Itu harus cepat. Oke, mulai Kak Evan. Siap. Tembak. Dor Cut Nyadin. Siap. Tembak. Jam Patimura. Siap. Di sini tuntutan gamenya adalah melakukan sesuatu dengan cepat. Jadi karena tim Patimura lambat menyebutkan, berarti mereka dinyatakan kalah. Oke, para kakak silakan dulu. Nah, jadi dari apa yang diperagakan tadi, jadi sebentar adik-adik akan diminta untuk melakukan game ini. Tapi sebelum itu ada yang membuat ide hukuman apa yang pantas diberikan sebentar. Goyang Pak. Ayo angkat tangan. TikTok. Goyang bebek angsa. Goyang bebek angsa. Yang lain lagi. Ayo. Apa? Hukuman apa? Apa yang paling cocok? Ya? Nyanyi. Ada lagi? Sudah kakak. Oke, jadi kita punya 2 usulan. Yang pertama nyanyi, yang pertama goyang potong bebek angsa, yang kedua nyanyi. Siapa yang pilih pilihan pertama? Angkat tangan. Pilihan pertama. Potong bebek angsa. Ayo. Angkat tangan. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pilihan kedua? 1, 2, 3, 4. Oke, kita memilih berdasarkan suara yang terbanyak. Jadi sebentar pihak yang kalah akan melakukan roleplay goyang potong bebek angsa. Oke, jadi kepada kedua tim kakak minta untuk berbaris di sebelah kursi saja. Oke. Jadi instruksinya karena kalian ada yang berjumlah 4 orang, jumlah 5 orang. Di sini kakak minta untuk orang pertama menyebut siap, yang di tengah tembak, dan orang terakhir mengatakan door, menunjuk cepat dengan kelompok sebelah. Orang yang tengah tuh. Orang yang pertama menyebutkan kata siap, kedua, ketiga itu menyebutkan kata tembak, dan yang terakhir menyebutkan kata door. Sebut nama kelompok sebelah. Sudah ada nama kelompok semua? Sudah. Oke, berarti kita akan langsung memulai game-nya. Ini dari kelompok apa? Sultan Video Winingrat. Sultan Video di Ningrat. Video di Dingrat. Ini Ade Irma Suryani. Ade Irma Suryani. Oke, kita mulai pertama dari kelompok Ade Irma Suryani. Siap. Tembak. Dor Sultan Video Binyahwi. Tembak. Harus cepat. Ulang. Sultan apa kamunya? Video di Ningrat. Itu Jadi ini Sultan Video di Ningrat
Ade Irma Suryani. Oke. Jadi tempo permainan ini harus cepat, tidak boleh salah kata atau salah pengucapan. Ade Irma Suryani, Sultan Video Diningrat. Oke? Harus cepat. Kita mulai dari kelompok Sultan Video Diningrat. Siap, tembak. Salah. Mereka tembak dua orang sekali. Harus cepat. Satu. 1, 2, 3, mulai. Siap, tembak. Ada Irma Suryani. Dia salah kata. Itu salah kata. Oke, berarti kelompok Sultan Video Diningrat. Pada kelompok dari Ade Irma Suryani bisa dulu. Sekarang kakak-kakak dari Sultan Video Diningrat bantu depan dulu. Sesuai film tadi kita minta untuk goyang foto di belakang. Sabar, ada kursi. Oke, 1, 2, 3. Sorry. Lagunya harus sampai habis. Oke, kita bertemu dengan Sultan Video Diningrat. Oke, silakan dulu. Masih semangat kok? Atau di sini tim dari Sultan Video Diningrat apakah mau membalas dendam supaya kita lakukan game lagi? Tidak. Oke. Karena tim Sultan Video Diningrat sudah melakukan hukuman tadi, maka di sini kakak akan memberikan sebuah hadiah kepada tim. Kakak berkata, kita kelompok kita. Jadi untuk materi-materi selanjutnya harus semangat karena yang menjawab dengan benar atau melakukan sesuatu dengan benar sebentar akan diberikan hadiah. Atau di sini ada yang tidak mau hadiah? Pas selanjutnya akan diberikan kepada Kariska. Oke, adik-adik masih semangat? Kelompok mana yang dapat hadiah? Tetap semangat ya kelompok. Ini kelompok apa? Iya, tetap semangat ya. Sebentar akan ada games lagi, permainan atau kuis. Nanti adik-adik bisa dapat hadiah. Jadi jangan patah semangat ya, tetap semangat. Oke, hari ini kakak mau bercerita tentang apa itu bullying. Nah, tadi yang sempat ada namanya siapa? Yang tadi sempat menjawab. Samantha. Iya, tadi ada Samantha sempat menjawab. Kalau bullying itu misalnya perilakunya seperti mengajak teman. Nah, itu benar sekali adik-adik. Nah, sekarang kakak mau jelaskan lebih lanjut lagi tentang apa itu bullying. Nah, bullying itu adalah sebuah perilaku yang dibuatnya berulang-ulang untuk menyakiti dan melukai korban. Nah, tindakan ini bisa dilakukan secara berkelompok maupun juga secara perorangan ya. Dan tentunya orang yang melakukan bullying ini pasti dirinya itu lebih kuat atau dia lebih berkuasa. Nah, bullying ini merupakan tindakan yang tentunya tindakan yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Dan lebih parahnya pelaku ini juga bisa melakukan ini dengan perasaan senang. Nah, berikutnya apa jenis-jenis bullying?
Nah, jenis-jenis bullying yang bisa kita temui itu ada 3. Yang pertama ada bullying verbal. Nah, apa itu bullying verbal? Bullying verbal ini adalah bullying yang biasanya terlontar melalui kata-kata. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Samantha tadi, misalnya mengejek teman, itu termasuk dalam perilaku bullying verbal. Nah, bisa dengan ejekan, umpatan, cacian, atau misalnya kamu anak miskin, kamu bagian jelek, ya itu bisa dikatakan sebagai bullying verbal. Nah, yang berikutnya adalah bullying fisik. Nah, kalau bullying fisik tentu adik-adik tahu kan, kalau bullying fisik itu merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik si pelaku. Nah, bentuk kekerasan ini bisa berupa tendangan, pukulan, tamparan atau juga meludahi seseorang. Itu termasuk dalam bullying fisik. Nah, yang berikutnya adalah bullying relasional. Nah, bullying ini terjadi karena muncul kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok atau individu lain. Misalnya kelompok 1 sama kelompok 2, misalnya saling bertentangan. Nah, itu yang dinamakan bullying relasional, sehingga muncul terjadinya pengecualian seseorang yang dianggap berseberangan. Misalnya tadi kelompok 1 sama kelompok 2, karena misalnya kelompok ini menang, kelompok ini kalah, akhirnya kelompok yang kalah itu ketika dia dalam suatu kesempatan dibagikan kelompok bersama-sama dengan kelompok yang menang, bisa saja kelompok yang menang itu dikucilkan gara-gara tadi dia kalah main gamenya gitu. Itu yang dinamakan dengan bullying relasional. Nah, oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke pemateri yang kedua tentang bagaimana bisa melawan bullying, kita akan melakukan suatu permainan. Oke, silakan untuk teman-teman. Oke, halo adik-adik. Kak Put dengan Kak Grace mau ajak adik-adik untuk melakukan senam ayam jago. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, Kakak Darling bisa melakukan musiknya. Oke, siap ya? Siap. Baik. Di sini saya mempunyai beberapa hadiah untuk diberikan kepada adik-adik jika adik-adik sebentar mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oke, di bagian pertama. Tadi Kakak Rizka menyebutkan ada beberapa tindakan bullying. Tadi dia disebutkan ada berapa tadi? 3. Ada. Oke, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira tindakan bullying itu tadi itu seperti apa? Dilakukan secara apa? Ada siapa yang bisa menjawab? Ayo, ayo. Oke, adik, pertama nama? Oke, nama Bella. Oke, tadi dari yang dijelaskan oleh Kakak Rizka, tadi itu bullying itu dilakukan secara apa saja? Ada 3 jenis. Yang pertama bullying verbal, Oke. yang kedua bullying fisik, dan yang ketiga bullying irasional. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Oke, oke, nah, lihat.
Oke, kalau kalian mau menjawab, mau dapat hadiah lagi, kita kakak Antek akan memberikan lagi pertanyaan sebentar dan harap memperhatikan. Oke, baik adik-adik, ternyata bullying itu mempunyai beberapa dampak. Yang pertama itu, seperti yang dijelaskan itu dampak secara yang dilakukan oleh tadi itu, dampak secara dari verbal itu menyebabkan dampak pada emosional dan sosial seseorang. Hal yang terjadi dari bullying yang dilakukan secara verbal adalah anak menjadi sulit untuk berteman dengan orang lain karena dia menganggap dirinya tidak pantas untuk mempunyai seorang teman karena dia itu cupu lah, apalah. Yang kedua itu dampak secara fisik. Di sini seperti yang dijelaskan oleh Kariska tadi dijelaskan bahwa bullying itu bisa dilakukan secara fisik, misalnya memukul, menjambak, dan dampaknya pada tubuh korban adalah dia mengalami memar. Dan dampak bullying sendiri itu ada dua, yaitu dampak pada korban dan dampak pada pelaku. Di sini ada yang tahu kira-kira dampak bullying pada korban itu seperti apa? Ayo, bisa angkat tangan lagi. Oke, adik perkenalkan nama dulu. Nama saya Cica. Oke, Cika, baik. Dari dampak bullying pada korban itu seperti apa? Itu nanti dia akan takut untuk bertemu orang lain, terus takut berteman. Oke, terima kasih kepada adik Cika. Kakak sampai dia dulu kesini. Oke, kita berikan kepada Kak Cika. Oke, seperti yang atau ada lagi yang mau menjawab dampak pada korbannya bagaimana? Korban bullying. Ayo angkat tangan. Oke, adik Samantha, silakan jawab adik. Oke, dampak dari bullying itu yang biasa saya dengar itu bisa stres, terus depresi, dan berujung bunuh diri. Oke, terima kasih kepada kita beri tepuk tangan dulu kepada adik Samantha. Ini hadiahnya. Oke, kita beri tepuk tangan lagi. Baik, seperti yang sudah dijelaskan bahwa dijelaskan oleh teman-teman kalian itu benar adanya, yaitu dampak pada korban itu mempunyai dua dampak. Yaitu yang pertama adalah terhadap nilai akademik, yang kedua mempunyai dampak jangka panjang. Di dampak secara akademik sendiri atau berdasarkan nilai atau pelajaran di sekolah itu adalah akibatnya itu korban merasa takut karena memikirkan perkataan teman. Misalnya ada teman yang bilang, kau ini bodoh, kau tak usah belajar sah. Lagian kau belajar sama saja, lu tidak akan bisa dapat nilai 100 itu karena bodoh. Itu yang kedua, ternyata apa yang bullying ini teman-teman itu mempunyai dampak yang jangka panjang. Itu dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil seorang anak yang mempengaruhi ketika ia dewasa nanti. Itu dia akan mempunyai biasa akan bertahan hingga dewasa dan pengaruh pola pikir, termasuk saat menilai diri sendiri dan orang lain. Seorang yang kehilangan percaya diri pas dewasa itu bisa saja diakibatkan karena waktu kecil dia sering dibully. Jadi dengan adanya sikap tidak percaya diri ini akan mempengaruhi performa seseorang di dunia kerja dan di mana saja nanti dia berada. Hal itu tentunya sangat-sangat merugikan. Jadi di sini ada yang mau menjadi korban bully atau pelaku bully? Tidak. Oke, baik. Ternyata selain dampak pada korban, bullying juga itu mempunyai dampak pada pelaku. Wah, kok bisa? Di sini ada yang mau mempunyai pendapat sendiri dampak terhadap pelakunya itu bagaimana? Atau semuanya mengatakan tidak? Ayo berpikir, apakah dampak bullying ini bisa mempunyai pengaruh pada pelaku? Bisa. Oke, ternyata dampak dari sering melakukan tindakan bullying itu yang pertama adalah sering berkelahi, berpotensi menjadi kriminal, bersikap kasar terhadap orang sekitar, dan banyak isu. Dari hal-hal yang penjelasan ini tadi, bagaimana sikap kita kalau menghadapi bully atau melihat kejadian bully di depan kita?
Ada yang berargumen? Ayo kata. Nanti akan ada hadiah. Kita butuh 3 orang per. Oke. Cika. Adik Dela. Adik Dela dulu. Kita peduli antar sesama. Kedudukan bersama. Dan sudah itu saja. Oke, kakak siapkan aja dulu untuk kita buatkan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Adik Dela. Selanjutnya adik juga bagaimana? Sama harus melawan orang yang membuli kita. Oke, berikan dia lagi. Selesai adik kita mendapatkan 2 hadiah. Jadi adik-adik, jika kalian melihat ada bully, yang pertama kalian lakukan adalah jangan diam, karena itu adalah sesuatu yang tidak baik, karena mempunyai dampak seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dampak pada nilai akademik dan mempunyai dampak jangka panjang. Yang kedua, berusaha untuk mendamaikan. Jika kalian melihat ada tindakan bully, kalian harus berusaha untuk mendamaikan para pelaku dan korban. Yang ketiga, dukunglah korban bullying agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya kembali. Karena yang biasa menjadi korban bullying adalah orang yang tidak mempunyai kepercayaan diri. Maka yang pertama kita lakukan adalah yakinkan dia bahwa dia sebetulnya bisa. Yang berikut adalah bicara dengan orang terdekat, yaitu jika kalian adik-adik menyaksikan adanya perbuatan bullying, kalian sampaikan hal itu kepada orang tuanya, kepada guru supaya mendapatkan tindakan lebih lanjut. Yang terakhir adalah laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadinya bullying. Segera laporkan kepada pihak sekolah untuk segera mendapatkan penanganan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, itu saja yang kakak sampaikan mengenai dampak bullying dan bagaimana cara menghadapi bullying. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak Puput. Halo, masih semangat semuanya adik-adik? Masih, Kak. Nah, sekarang di sini kakak akan mempertunjukkan satu tontonan yang dimana di sini selesai dari adik-adik menonton di sini, kakak akan meminta beberapa dari adik-adik untuk mereka adegan ulang atau melakukan adegan ulang yang sudah seperti kakak-kakak peragakan. Oke, jadi di sini diharapkan adik-adik untuk memperhatikan. Oke, sekarang langsung kita mulai ya. Akan ada hadiah sebentar. Dan akan ada hadiah. Ya. Oke, kamera roll action. Woi, bagi uang dong. Iya, dulu ada uang kok. Ambil habis. Berantem dulu. Wih, kok ada gue. Lu masa bikin lu bilang sudah ada nih, ini apa coba? Bisa itu ketong makan. Makasih ya, nah ini ketong ada Kenapa nih? Jadi kenapa? Yes, kasih dia uang dong. Dia suatu tuh misal boleh, atau nggak temannya semula ada uang dari teman. Kasih dulu. Ini, Minta maaf. maaf ya ini. Maaf ya ini. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kakak yang sudah memperagakan yang ada di sekitar kita. Oke, dari peragakan tadi, saya minta kesediaan atau sukarelawan dari adik-adik untuk memperagakan ulang apa yang dilakukan. Di sini siapa yang bisa berperan jadi korban? Ayo angkat tangan. Oke, adik masuk Sam. Oke, oke, Tina akan menjadi korban di sini. Oke, siapa yang mau jadi pelaku? Samantha. Cika. Oh, Samantha. Memang Cika. Siapa yang mau menjadi pembela di sini? Pahlawan. Cika. Oke, pahlawan. Oh, Cika. Oke. Tadi kita perhatikan dengan baik. Nanti akan ada hadiah lagi untuk yang bisa menampilkan acting yang paling bagus. Oke? Oke. Roll action mulai. Kamera rolling action. Wih, cantik Kacamata dong. Nggak uang sah. Gimana cuma minta kacamata Saju? Nggak uang sah. Orang ini macam-macam. Kan kita kembar.
Kalian menggunakan role play tadi dengan sangat bagus, bahkan lebih bagus lagi dari tadi kakak sudah berdiskusi dengan rekan kakak. Jadi yang menjadi the best actor pada hari ini kita berikan hadiah kepada adik Mela. Apakah kegiatan ini berlangsung seru? Atau di sini ada yang sering melakukan bullying? Ada siapa? Setelah kebesaran Pak Kakak, setelah kejadian hari apa yang dilakukan oleh kakak hari ini, apa yang diberikan kakak hari ini, kakak tidak boleh dengar lagi dari bapak kepala sekolah sebentar akan ada pembulian di sekolah ini. Jadi semuanya sudah sepakat untuk menjadi pahlawan bullying, toh? Baik, selanjutnya karena teman-teman semua sudah menjadi pahlawan bullying pada hari ini, kakak akan memberikan lembaran lagi untuk adik-adik semua kerjakan. Karena sudah jadi pahlawan, toh pasti bisa semua lah. Benar semua? Bisa. Oke. Model soalnya pada pagi hari ini adalah berbentuk pilihan ganda. Adik diminta untuk memilih salah satu jawaban yang menurut adik-adik paling benar dan silakan lingkar pada jawaban tersebut. Oke. Waktu kemudian saya berikan kepada kalian. Oke, kalau sudah silakan angkat tangan. Oke, kakak segera mengumpulkan. Bagaimana soalnya adik-adik, susah kok? Tidak. Sudah tidak tentunya karena semuanya sekarang sudah menjadi pahlawan Oke, saya kakak yakin jawaban-jawaban semua pasti sudah benar karena sapunya adik-adik pada hari ini sudah menjadi pahlawan Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman kakak untuk melanjutkan apa yang perlu dilanjutkan. Oke, adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar cerita tentang apa itu bullying, bentuk bullying itu seperti apa, dan cara pencegahannya, dan bagaimana bisa menjadi seorang pahlawan bullying. Nah, sekarang kakak minta adik-adik untuk mengisi lembar evaluasi yang akan dibagikan oleh teman-teman kakak. Adik-adik, apakah semuanya sudah mengumpulkan kertasnya? Oke, apakah semuanya sudah mendapatkan kertas? Sudah. Adik-adik, itu ada sebuah kertas. Nah, sekarang kakak minta adik-adik untuk memberikan masukan buat kakak-kakak di sini dengan memberikan tanda centang pada emoticon. Misalnya kalau penyampaian materinya tadi bagus sekali, kalian bisa kasih tanda centang ya pada emoticon tersebut. Atau misalnya suara kaca tadi terlalu kekecilan, bisa juga dikasih tanda centang ya pada emoticon yang menurut adik-adik sesuai. Apakah adik-adik sudah paham? Paham. Misi. Oke, sudah selesai? Sudah. Silakan kakak-kakak mengambil kembali lembaran. Terima kasih adik-adik. Sama-sama kakak. Nah adik-adik, waktu terasa berjalan begitu cepat ya. Sedih. Ya, nanti kita ketemu lagi ya kalau ada kesempatan. Amin. Nah, kakak-kakak di sini sangat berterima kasih kepada khususnya pihak sekolah, Bapak Peter sebagai kepala sekolah SD Athena Indonesia, dan juga para guru-guru di sini yang sudah menyambut dan menerima kami dengan baik. Dan kakak juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti pelatihan anti bullying ini dari awal hingga akhir selesai dengan baik.
Nah, sebagai tanda hormat kami kepada pihak sekolah, kami memberikan sesuatu yang kami siapkan. Semoga pihak sekolah menerima. Silakan Bapak ke sekolahnya maju. Pihak sekolah bisa menerima ini, melihat bukan dari harganya melainkan dari keputusan kami. Silakan Bapak kita maju ke depan. Dan juga teman-teman bisa dokumentasi. 1, 2, 3. Baik. Nah, kami juga meminta dengan hormat. Ada. Nah, sekarang kita ada lapar kan? Tentu lapar kan? Nah, sekarang kita mau kasih snack. Nah, adik-adik, kakak mau tetap tenang ya. Kerjasama dari adik-adik. Nanti kakak akan bagikan snacknya. Silakan. Ya, terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Adik-adik, silakan menikmati ya. Terima kasih.